Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini dalam pembelajaran ekonomi, pertemuan ke-5. Minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip dan unsur manajemen. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami informasi mengenai manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak melalui penjelasan video berikut ini. Sebagai panduan, silakan buka buku paket ekonomi kalian halaman 230. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana manajemen di sekolah. Menjelang tahun ajaran baru atau semester baru, atau kalau ada anniversary sekolah nih, seringkali sekolah-sekolah mengadakan pensi alias pentas seni. Kegiatannya banyak, ada festival band, pameran seni, lomba antar kelas, bahkan antar sekolah. Nah, seringkali pensi jadi tolak ukur eksistensi sebuah sekolah. Makin sukses dan keren pensinya, makin tinggi eksistensi dan bahkan gengsi sekolahnya. Selain karena prestasi, gak jarang pensi yang sukses dan keren jadi magnet calon siswa-siswi buat masuk ke sekolah itu. Tapi, pensi yang sukses dan keren tidak bisa dibikin secara sembarangan. Diperlukan manajemen yang baik di setiap bidang dari organisasi yang menyelenggarakannya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang prinsip dan fungsi manajemen. Sekarang, kita akan membahas bagaimana penerapan fungsi manajemen di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Dalam rangka hari jadi sekolah yang ke-35, SMA Harapan Bangsa akan mengadakan pensi. Ketua pelaksananya adalah Bani. Bani merupakan koordinator bidang seni di OSIS SMA Harapan Bangsa. Sebagai ketua pelaksana, ia bersama sesama anggota OSIS dan beberapa perwakilan kelas mengadakan rapat perencanaan pelaksanaan pentas seni. Dalam rapat tersebut, mereka memulai dengan menetapkan tujuan pentas seni, kemudian menghimpun ide dan konsep dari peserta rapat. Tidak lupa, mereka mengidentifikasi segala kemungkinan, berupa kemudahan dan hambatan jika konsep dieksekusi nantinya. Setelah konsep dasar didapatkan, mereka mengembangkan rencana atau konsep dasar tersebut dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pentas seni. Tidak lupa, mereka juga membahas sumber dana serta rencana anggaran. Hal penting lainnya juga merencanakan target sasaran dan media promosinya. Setelah mengadakan rapat, Bani dan beberapa perwakilan panitia mengkomunikasikannya ke pihak pembina OSIS dan kepala sekolah. Tujuannya agar antara pihak OSIS dan sekolah memiliki kesamaan tujuan dan menghindari miscommunication di antara kedua pihak. Tahap selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Berdasarkan hasil diskusi, Bani kemudian menempatkan orang sesuai kemampuan dan keahlian dalam bidangnya. Diusahakan setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing alias tidak tumpang tindih tugas. Takutnya, dia jadi tidak fokus dengan tugasnya karena harus mengerjakan tugas-tugas lainnya. Struktur organisasi dan kepanitiaan yang disusun pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang seperti seksi acara, humas, dekorasi, konsumsi, dan perlengkapan. Masing-masing seksi di bidang dikoordinator oleh satu orang. Kalau kamu mau mengadakan pensi, seksi-seksinya tidak terpaku dengan yang ini, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau kepanitiaan. Karena panitia sekolah tidak memiliki perlengkapan band dan lighting yang standar, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan vendor. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Sebagai ketua pelaksana, Bani melakukan penggerakan berupa pembagian kerja yang jelas berdasarkan struktur organisasi atau kepanitiaan pensi yang telah disepakati.
Ia juga harus mampu memimpin dan mengarahkan anggotanya dengan jelas, memanfaatkan waktu secara efektif, serta mengatur dana secara efisien. Tidak hanya menggerakkan, ia juga harus menghargai dan mampu memberikan motivasi, sehingga seluruh panitia bertugas dengan ikhlas dan maksimal. Seseorang yang dapat menggerakkan orang di bawah kepemimpinannya, berarti ia dapat menjalankan manajemen. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Dalam pelaksanaannya, Bani bersama seluruh koordinator seksi bidang melaksanakan fungsi pengawasan berupa evaluasi kerja dari setiap panitia. Dalam evaluasi juga akan dinilai apakah pelaksanaan pentas seni sudah sesuai standar atau mencapai tujuan. Pada tahap pengawasan, seringkali Bani dan para koordinator juga mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan kegiatan keep on track. Bahkan di akhir kegiatan, fungsi pengawasan masih terus berjalan. Biasanya, evaluasi menyeluruh ini dilakukan saat rapat pembubaran panitia. Tujuannya, hasil evaluasi bisa digunakan sebagai bahan koreksi dan panduan untuk pelaksanaan pensi berikutnya. Nah, dari penjelasan video tadi sudah dibahas tentang kegiatan manajemen dalam sekolah. Dari pembelajaran tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kalian sudah memahami tentang bagaimana konsep manajemen dalam penerapannya di sekolah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan stay safe.